Utangku mengulas nominasi Best Picture Oscar 2022 tinggal satu ini, Drive My Car. Sebenarnya film ini bukan yang terakhir aku tonton. Aku hanya agak kesulitan menuntaskan tontonan drama berdurasi 3 jam kurang semenit ini. Ya, durasi tersebut benar-benar terasa. Ceritanya berjalan kaku, karakternya menjaga jarak bukan hanya kepada karakter lain, tapi juga kepada kita yang nonton. Meskipun kita udah tahu momok yang menghantui perasaannya, namun perasaan disconnect itu tetap ada. Baru kemudian aku menyadari storytelling sedemikian itu ternyata memang disengaja oleh film. Karena itulah bahasa film ini. Dan bahasa actually jadi salah satu tema mencuat di dalam narasi. Sekarang, setelah aku sudah bicara dengan bahasa yang sama dengan film karya Ryusuke Hamaguchi ini, aku bisa bilang tepat film ini aku ulas paling belakangan. Karena objectively, sebagai bahasan karakter yang personal, this is indeed the best for the last. Sebuah mobil bisa berarti sedemikian personal bagi pemiliknya. Ayahku adalah salah satunya. Beliau protektif banget sama mobil. Nggak mau sembarangan ngasih orang-orang tuh buat ngendarain mobilnya gitu. Bahkan pada saudara. Nah, dari fenomena semacam itulah karakter dan cerita Drive My Car berangkat. Seorang aktor dan sutradara teater bernama Yusuke punya kebiasaan berlatih dialog di dalam mobil merahnya selama perjalanan ke tempat kerja. Namun Yusuke ini hidupnya makin banyak masalah. Anaknya meninggal, istri yang selingkuh tapi belum sempat ia konfrontasi meninggal. Kini sebelah matanya pun punya masalah pandangan. Kontrak proyek teater terbaru yang ia terima mengharuskan Yusuke untuk keluar kota dengan diantar oleh sopir. Yusuke harus diantar kemana-mana. Kebayang dong perasaan Yusuke saat harus menyerahkan kuncinya kepada seorang wanita muda yang tak dikenal bernama Misaki. Ternyata itu justru jadi healing yang mujarab bagi kedua belah pihak. Karena Misaki ternyata sama pendiamnya, alias sama-sama memendam kecamuk duka dan kehilangan dan rasa bersalah, seperti Yusuke. Mobil dalam cerita ini tersimbolkan sebagai personal space. Di dalam mobilnya, Yusuke punya ritual. Dia latihan dialog pakai suara rekaman istrinya. Dialog dari teater yang ia pilih merepresentasikan permasalahannya dengan sang istri tersebut. Secara fisik, gambaran mobil itu pun merepresentasikan kekhususan bagi Yusuke. Di jalanan tuh mobilnya tampak distintif dengan warna merah dan setir kiri. Kan biasanya setir mobil di Jepang tuh di kanan kayak di Indonesia. Yusuke juga berbeda seperti demikian. Dia lebih kalem dibandingkan dengan orang-orang lain. Film ini punya lapisan yang begitu banyak dari penyimbolan sehingga adegan-adegan terkuat dalam film justru adalah momen-momen Yusuke di dalam mobilnya. Khususnya saat dia berdiam diri di kursi belakang dengan Misaki di kursi pengemudi menyetir dengan sama diamnya. Suara yang kita dengar cuma suara istri Yusuke dari rekaman kaset yang terus diputar. Momen-momen ketika kedua karakter sentral, si Yusuke dan Misaki, terhanyut dalam pikiran dan perasaan masing-masing. Tapi dari situ jugalah mereka terkoneksi. Bukan sebagai pasangan. Tidak sesederhana orang tua dengan anak muda. Lebih dari semacam ayah dan anak. Mereka berdua ini terkoneksi sebagai manusia terluka dengan manusia terluka. Alasan Yusuke menerima Misaki sebagai supir, meskipun awalnya menolak, bukan saja semata karena cara nyetir yang cocok dengan dirinya, ataupun karena Misaki pandai merawat mobil. Melainkan karena mereka bicara bahasa yang sama. Mereka share personal space yang sama karenanya. Dalamnya hubungan seperti ini yang membuat film menjadi menarik. Relasi Yusuke dengan karakter lain, serta peran mobil di cerita ini menunjukkan seberapa penting personal space bagi hubungan antar manusia. Space tersebut tidak bisa begitu saja dimasuki. Sebaliknya juga nggak gampang bagi kita untuk mengizinkan orang masuk, kecuali ketika kita sudah menemukan bahasa atau sinyal yang sama gitu istilahnya. Dalam film ini, silence jadi bahasa universal. Yusuke dan Misaki jadi terkoneksi olehnya. Yang juga membuat Yusuke selanjutnya lebih mudah terkoneksi dengan orang lain. Sebagaimana yang kita lihat di adegan di paruh akhir, saat Yusuke berdialog dengan katakanlah antagonis di dalam mobilnya. Yang kemudian berujung membuat si Yusuke balik melihat sesuatu yang lebih daripada yang ia kira dari dalam diri si antagonis. Adegan-adegan latihan teater lebih lanjut menekankan persoalan bahasa yang jadi topik penting dalam relasi karakter film ini. Yusuke diceritakan sebagai sutradara yang unik. Ciri khasnya adalah menggunakan dialog multibahasa untuk karakter-karakter dalam pertunjukan teaternya. Ada yang berbahasa Inggris, Korea, Malaysia, dan termasuk Indonesia.
Karakter-karakter tersebut berbahasa masing-masing tapi mereka saling mengerti. Para aktor teater yang memerankannya pun di casting oleh Yusuke adalah aktor yang memiliki bahasa ibu berbeda-beda. Sebenarnya jenius si Yusuke ini. Pertunjukan teaternya dengan konsep tersebut jadi semakin menarik. Orang-orang yang berbeda bahasa tapi bisa saling mengerti karena mengalami emosi yang sama. Film menarik kontras dari kreatif Yusuke di panggung tersebut dengan gimana dia aslinya di luar. Bahwa Yusuke adalah seorang sutradara teater yang ternyata justru bicara dengan bahasa diam di luar sana. Kita lihat dia nggak pernah marah. Melihat istrinya selingkuh pun dia nggak langsung meledak gitu. Tapi awalnya diamnya Yusuke ini memang dia itu tidak terkoneksi dengan orang lain. Salah satu faktor yang menjadi pembelajaran bagi karakter ini selain Misaki adalah ada seorang produser yang juga orang Jepang yang mau belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan perempuan yang ia cintai. Nah, jadi pembelajaran Yusuke ini terhadap bahasa itu banyak. Judul film ini sebenarnya bisa berarti Speak My Language gitu. Drive My Car sama dengan Speak My Language. Jadi jika bahasa dan komunikasi perasaan begitu penting bagi film ini, bagaimana dengan bahasa penyampaian film ini sendiri sebagai media komunikasi antara pembuatnya dengan kita para penonton? Nah, ini pertanyaan bagus sebenarnya. Durasi 3 jam memang melelahkan. Kebanyakan film akan berusaha meminimalisir damage dari durasi tersebut dengan mempercepat tempo atau menggunakan banyak cut. Ada juga yang banyak masukin aksi atau komedi atau apapun yang bisa bikin cerita bernada ringan. Drive My Car goblok kalau memasukkan hal-hal tersebut. Which is why film ini cerdas. Film ini tahu apa yang ia buat. Bahasa yang digunakan film ini adalah bahasa yang sama dengan yang digunakan oleh karakternya, yaitu distance secara emosional. Cerdas memang berarti tidak mengambil resiko. Film mempertaruhkan penonton kasual bakal bosan demi menghantarkan cerita yang benar-benar true mewakili emosi karakternya. Obat dari momen-momen berat untuk ditonton film ini adalah sinematografi yang kece. Adegan-adegan yang di-shoot dengan menawan. Mulai dari set panggung teater hingga ke tempat-tempat yang dikunjungi oleh Yusuke dan Misaki, semuanya dibikin menarik di mata kita. Bahkan adegan reading teater ataupun di dalam mobil itu, adegan yang dalam lokasi sempit dan monoton itu dibuat bergeliat oleh kreasi yang subtil. Resiko terbesar tentu saja adalah menjadikan film ini jadi sepanjang itu. Karena film ini kan diadaptasi dari cerita pendek. Cerita aslinya sebenarnya lebih pendek daripada ini. Pak sutradara nge-stretch materinya. Ini yang aku kagum. Sutradara menolak menggunakan flashback. Sutradara-sutradara lain mungkin akan stick to original kan, apalagi kalau film ini dibikin oleh Hollywood. Mereka akan bikin ceritanya dimulai ketika Yusuke disuruh pakai supir, dan kemudian baru sesekali terflashback ke masa lalu untuk melihat kenapa si Yusuke ini begitu muram, untuk melihat suara siapa sebenarnya yang ada di rekaman tape itu. Nah, Drive My Car buatan Hamaguchi tidak demikian. Hamaguchi malah memulai dari masa-masa Yusuke bersama istrinya, menggambarkan relationship unik mereka yang saling berbagi cerita dimanapun atau habis ngelakuin hal apapun. Cukup lama film berkutat di situ. The real story baru dimulai di babak kedua. Downside-nya, Drive My Car jadi tampak tidak memenuhi yang diperlihatkan di babak awal. Penonton bisa merasa kecele karena dari babak awal itu mengira Drive My Car adalah cerita rumah tangga. Mengira ini adalah kisah perselingkuhan. Tahu sendiri kisah perselingkuhan kan lagi ramai di negara kita. Pokoknya penonton bakal menantikan ada adegan suami mengkonfrontasi istrinya yang selingkuh, yang berkaitan dengan grief mereka terhadap putri yang telah meninggal. Tentu penonton nggak salah mengharapkan hal tersebut, karena film dimulai dengan memperlihatkan rumah tangga mereka yang tampak baik-baik saja. Nah, ketika bahasan sebenarnya tiba, film ini jadi berbeda tentunya bagi mereka kan. Ternyata film ini tentang grief, tentang hubungan dua orang asing yang saling terkoneksi dengan perasaan yang sama gitu. Nah, inilah yang bikin film beneran tampak panjang untuk beberapa penonton. Tapi dengan penceritaan linear seperti demikian, film juga nunjukin efek yang lebih kuat secara emosional. Karena dengan begini kita mengerti siapa dan apa masalah yang menghantui protagonisnya. Penonton bisa langsung tenggelam ke sana, membuat film ini jadi lebih powerful. Panjang memang, tapi aku nggak yakin Drive My Car bakal jadi semenohok ini jika bagian awal tersebut dipotong misalnya. Karena kita mungkin malah jadi bakal bolak-balik ke flashback aja nanti. Apparently, film ini memang salah satu favorit untuk memenangkan Best Picture Oscar. Aku bisa paham kenapa banyak cinephile yang suka. Karena di atas gambar-gambar yang cakep, memang film ini bercerita dengan bahasa seni, menilik perasaan manusia dengan sentimental serta mendetail. Ada banyak lapisan dalam bangunan ceritanya. Sementara bagiku sendiri,
Aku ngerasa film ini terlalu personal untuk agenda akademi tahun ini. Aku respect film ini mengambil resiko besar dengan penceritaan yang panjang, berani memilih untuk tidak pakai flashback dan berjalan linear. Meskipun itu membuat filmnya yang didesain distant dan kaku ini jadi semakin susah untuk connect secara emosional. Aku berikan 8 dari 10 bintang emas untuk Drive My Car. That's all we have for now. Diam dan mobil jadi love language si Yusuke kepada sesama manusia. Apa love language kalian? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi myothership.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store myothership di chiptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.